Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 44. Tentu saja kedudukan ini membuat nenek ini menjadi seorang yang lain lagi, sukar dianggap sebagai musuh. Apalagi dia tadinya menganggap nenek ini sebagai musuh untuk membalaskan sakit hati Lian Hong, siapa kira darah itu malah diselamatkan olehnya dan malah diambil sebagai murid. Hehehehe, tak usah menjadi patah hati, orang muda. Dunia tidak hanya sesempit telapak tangan, melainkan luas sekali dan di dunia ini, selain Lian Hong, masih banyak terdapat wanita lain. Tianxin terkejut sekali mendengar ini. Apa? Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, engkau mencinta Lian Hong dan merasa kecewa kerana kedahuluan Chia Han Tiong. Kata-kata itu tepat sekali menghantam perasaan Tianxin karena memang demikianlah keadaan hatinya. Dia memandang tajam. Setankah nenek ini sehingga tahu akan segala hal mengenai dirinya, bahkan tahu juga apa yang terasa oleh hatinya pada saat itu? Akan tetapi dia cepat menggeleng kepala dan membantah. Tidak, engkau salah. Hong Mei itu adalah tunangan Tiongko, calon istrinya. Sudah sepatutnya kalau ia pergi bersama Tiongko dan keluarga Chia. Tak perlu kau berbohong. Engkau nampak muram dan kecewa, juga berduka. Apalagi kalau bukan karena patah hati? Seorang wanita tua seperti aku dapat dengan mudah melihat kenyataan itu. Engkau keliru. Aku memang berduka karena aku merasa betapa hidupku sebatang kara di dunia ini. Tianxin menarik napas panjang dan benar-benar dia merasa betapa dia kesepian, tiada seorang pun yang mencintanya. Sejenak mereka diam. Kalau Tianxin tenggelam ke dalam kekecewaan dan kesedihan, nenek itu pun tenggelam ke dalam lamunan. Tiba-tiba nenek itu berkata, suaranya halus dan ramah. Cheng Tianxin, kita ini sama. Tianxin memandang heran. Sama? Sama bagaimana? Sama sebatang kara, sama kesepian. Ah, tidak mungkin. Engkau adalah Lam Xin, Datuk Wilayah Selatan, ketua dari Butek Kaipang. Engkau dilayani dan dihormati oleh banyak anak buahmu, bagaimana engkau bisa sebatang kara dan kesepian? Apa itu Butek Kaipang? Sebelum aku tiba di sini, perkumpulan itu sudah ada. Aku hanya menundukkannya saja, dan aku tidak peduli dengan mereka. Butek Kaipang bukan apa-apa bagiku, melainkan bekas lawan yang sudah menyerah. Aku sungguh sebatang kara dan kesepian, tiada bedanya dengan dirimu, Cheng Tianxin. Pemuda itu memandang kepada nenek yang luar biasa itu penuh perhatian. Sukar untuk dapat diterimanya betapa seorang datuk seperti nenek ini, yang kaya raya dan juga berpengaruh, memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan tak terbatas di selatan, dapat hidup kesepian dan berduka. Apakah engkau tidak mempunyai keluarga? Suami, anak atau cucu? Nenek itu menggeleng kepala. Aku hanya sebatang kara, seperti engkau. Aku tidak pernah menikah, tidak mempunyai keluarga. Tianxin terkejut. Kalau seorang nenek setua ini tidak pernah menikah, tentu saja tidak memiliki anggota keluarga seorang pun. Lalu ia menggeleng kepala dan menarik napas. Sukar dapat dipercaya bahwa seorang datuk seperti engkau dapat hidup menderita duka. Nenek itu terkekeh. Sudah cukup segala cerita sedih ini. Nah, aku sudah dapat mengenal semua keadaanmu, bukan? Sekarang engkau harus memenuhi permintaanku, menemaniku bercakap-cakap sebelum kita bertanding. Nah, mari kuperlihatkan engkau keadaan istana kecilku ini. Engkau adalah seorang tamuku sebelum kita nanti berhadapan sebagai lawan. Tianxin yang memang sudah merasa kalah, ikut bangkit dan mengangguk. Nenek itu lalu mengajaknya berkeliling memasuki ruangan-ruangan istananya yang penuh dengan perabot halus dan mahal, penuh dengan hiasan-hiasan yang amat indah. Di sebuah ruangan besar sebelah kiri terdapat kumpulan lukisan kuno dari pelukis-pelukis kenamaan yang tentu harganya amat mahal. Kumpulan lukisan di ruangan itu saja sudah merupakan sejumlah modal yang amat besar. Dan dia pun dikagumkan oleh pengetahuan nenek itu tentang lukisan karena nenek itu mengenal lukisan-lukisan ini dan dapat menceritakan pula tentang pelukis-pelukisnya, segi-segi keindahan yang khas dari masing-masing lukisan. Ketika nenek itu membawanya ke dalam ruangan musik, kembali Tianxin kagum. Di situ terdapat alat-alat musik serba indah, bahkan ada sekumpulan alat-alat musik kuno. Apakah engkau suka pula dengan musik dan nyanyian, pendekar sadis?
Tianxin mengangguk, merasa janggal bahwa mereka berdua yang bergaul seperti dua orang sahabat ini sebenarnya adalah calon lawan yang berbahaya, dan juga mendengar nenek itu menyebutnya pendekar sadis sungguh tidak sesuai dengan keakraban mereka ketika bersama mengagumi alat-alat musik itu. Dan pandai bermain musik pula. Ah, tidak, aku hanya bisa sedikit meniup suling, kesukaanku sejak anak-anak. Meniup suling? Bagus sekali. Dan aku pun suka meniup suling dan bermain yangkim. Kalau begitu, mari kita main bareng 1-2 lagu, pendekar sadis. Berkata demikian nenek Lamsin lalu mengambil sebuah alat musik yangkim dan mulailah ia mainkan kawat-kawat yangkim itu sehingga terdengar suara merdu. Melihat cara jari jemari itu menari-nari di atas kawat-kawat yangkim dengan lincahnya dan terdengar serangkaian suara merdu, tahulah Tianxin bahwa nenek ini memang pandai bermain yangkim. Kini yangkim itu mulai memainkan sebuah lagu yang dikenal, maka hati pemuda ini pun tertarik sekali dan dia lalu mengambil sebuah suling dan meniup suling itu mengikuti lagu yang dimainkan oleh yangkim. Maka terdengarlah paduan suling dan yangkim, saling susul, saling belit dan saling bergandengan, amat cocok dan sedap didengar. Setelah mainkan 2-3 macam lagu, nenek itu menghentikan permainannya dan bangkit berdiri, sejenak memandang kepada Tianxin lalu terkekeh. Hehehe, sungguh aneh dan lucu. Julukannya pendekar sadis, kabarnya kejamnya melebihi iblis, akan tetapi tiupan sulingnya begitu indah dan penuh perasaan. Dan siapakah yang percaya kalau nenek Lamsin, datuk sesat yang ditakuti oleh penjahat betapapun ganasnya, ternyata pandai bermain yangkim seperti putri istana kaisar saja, kata Tianxin dan nenek itu tertawa, tiba-tiba suara ketawanya nyaring dan merdu sehingga mengejutkan hati Tianxin. Nenek itu sungguh merupakan orang yang amat aneh luar biasa. Kembali Tianxin menjadi semakin kagum saja ketika nenek itu membawanya ke kamar perpustakaan. Di situ terkumpul kitab-kitab kuno, segala macam kitab sastra dan sajak terdapat di situ. Satu di antara kesukaan Tianxin adalah membaca kitab-kitab kuno, terutama sajak-sajak kuno. Maka, melihat demikian banyaknya kitab-kitab sajak di dalam rak-rak buku di kamar perpustakaan itu, tentu saja dia memandang dengan kagum dan sepasang matanya bersinar-sinar, jari-jari tangannya meraba dan memilih-milih kitab-kitab itu dengan lembut. Aku mendengar bahwa pendekar sadis adalah seorang pelajar yang suka membaca sajak. Kiranya memang benar. Sungguh seorang teman yang amat menyenangkan. Aku pun suka membaca dan menulis sajak, pendekar sadis. Ah, kiranya banyak sifat-sifat nenek ini yang amat berlawanan dengan nama besarnya sebagai datuk kaum sesat. Dia telah bertemu dengan Tung Haixian, Pak San Kui dan Si Tianong, 3 di antara datuk-datuk kaum sesat dan mereka semua itu memang hebat dan juga penuh kekuatan dan kekerasan. Akan tetapi Lamsin hanyalah seorang nenek lembut yang pandai bermain yangkim, pandai pula mengumpulkan lukisan-lukisan yang bernilai dan bahkan kini suka membaca dan menulis sajak. Bukan main. Dia mulai menyaksikan apakah nenek ini pun memiliki kelihayan seperti ketiga orang datuk lainnya itu. Pendekar sadis, setelah kita saling bertemu dalam kesempatan ini maukah engkau menulis sajak untukku, sebagai kenang-kenangan, tiba-tiba nenek tua itu bertanya. Tianxin mengerutkan alisnya. Lamsin, bukankah sebentar lagi kita akan saling serang dan mungkin saja aku atau engkau roboh dan tewas? Apa perlunya sajak dalam saat seperti ini? Hehehehe, mati adalah soal nanti, sekarang kita hidup maka harus menikmati hidup yang sekarang ini. Andai kata engkau mati dalam pertandingan nanti, sajakmu akan merupakan kenang-kenangan yang cukup baik. Tianxin mengerutkan alisnya. Betapapun juga, nenek ini sungguh tinggi hati dan merasa yakin bahwa ia akan menang nanti, hal ini sudah berkali-kali disindirkan. Maka dia pun lalu berkata, Lamsin, memang kau benar, akan tetapi kematian bisa menimpa siapa saja, juga engkau dalam pertandingan nanti. Karena kita belum tahu siapa yang akan roboh dan tewas, maka sebaiknya kalau kita masing-masing menuliskan sajak, agar kalau yang seorang tewas, yang lain masih mempunyai kenang-kenangannya berupa sajak. Hahaha, bagus. Bagus sekali usulmu dan memang cukup adil. Mari kita menulis sajak masing-masing. Lamsin lalu mengeluarkan kertas dan alat tulis yang tersedia di dalam kamar perpustakaan itu. Mereka pun lalu menulis sajak. Tianxin menulis di atas meja di sudut kiri sedangkan nenek itu menuliskan sajak di atas meja yang berada di sudut kanan kamar. Mereka selesai hampir berbareng.
Lam Xin selesai lebih dulu, hanya beberapa menit kemudian Tian Xin pun menyelesaikan sajaknya. Sambil ketawa dan penuh keinginan tahu memancar dari sepasang matanya yang tajam itu, Lam Xin mengajak bertukar kertas yang penuh dengan tulisan. Lalu, dengan suara lantang, nenek itu pun membacakan sajak tulisan Tian Xin. Lam Xin Datuk Dunia Selatan. Mendatangkan kagum dan heran. Aku melihat perpaduan antara ketuaan dan kesegaran, keganasan dan kelembutan. Sementara itu, Tian Xin juga membacakan tulisan tangan yang halus indah, yang sudah dikenalnya dari surat tantangan yang diterimanya. Pendekar sadis yang tersohor. Kiranya hanya seorang pemuda hijau, yang lemah lembut dan halus, pandai bersuling dan bersajak. Betapa amat mengagumkan. Mereka saling pandang dan keduanya tertawa. Tanpa mereka sengaja, bunyi sajak mereka itu serupa benar. Keduanya menyatakan keheranan masing-masing dan juga kekaguman hati masing-masing terhadap satu sama lain. Lam Xin, sungguh tulisanmu amat indah dan sajakmu juga amat indah. Tian Xin memuji. Kepandaianmu menulis sajak juga amat mengejutkan hatiku, pendekar sadis. Nenek itu berkata. Dan pada saat itu, sama sekali tidak terasa adanya permusuhan di dalam hati Tian Xin. Maka, sebagai penyesalan bahwa ia terpaksa harus bertanding melawan datuk ini, kalau bukan karena keluarga Ciu juga untuk membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan semua datuk sesat sehingga dengan demikian dia akan mengangkat nama besar ayahnya dan melanjutkan cita-cita ayahnya untuk menjadi jagoan nomor 1 di dunia, dia berkata. Lam Xin seorang tokoh seperti engkau ini, yang sudah tua dan memiliki banyak macam ilmu kepandaian yang hebat, dan yang sama sekali tidak patut menjadi seorang golongan sesat, mengapa engkau sampai menjadi datuk kaum sesat? Kau kira aku menjadi datuk kaum sesat di selatan karena memang aku suka menjadi orang yang dianggap jahat? Aku muak dengan sikap para pendekar sakti seperti keluarga Cia itu, yang merasa dirinya sendiri saja yang pandai, gagah dan bersih, memandang rendah kepada golongan lain. Aku tidak peduli dianggap jahat dan engkau pun boleh saja memandang aku sebagai seorang datuk yang jahat. Akan tetapi ketahuilah, pendekar sadis yang tidak menyeramkan, bahwa golongan hitam atau kaum sesat perlu ada yang ditakuti, agar mereka itu dapat terkendali. Kalau mereka itu tidak dapat dikendalikan, kalau tidak ada yang mereka takuti, maka mereka itu akan menjadi liar dan hal ini amatlah berbahaya bagi seluruh rakyat. Biarlah aku disebut datuk kaum sesat, rajanya penjahat, akan tetapi aku paling benci melihat penindasan, apalagi melihat perkosaan terhadap wanita. Kau tahu mengapa aku menolong Lian Hong dan menganggapnya sebagai murid? Karena ia hendak diperkosa orang dan tahukah engkau siapa orang itu? Seorang anggota butek Kaipang sendiri, dan aku telah membunuhnya sendiri. Memang ada ku melihat kejanggalan pada dirimu, Lam Xin. Berhadapan denganmu, sungguh sama sekali aku tidak merasa berhadapan dengan seorang datuk sesat, berbeda dengan kalau aku berhadapan dengan 3 orang datuk yang lain di utara, timur dan barat. Maka sungguh luar biasa kalau orang seperti engkau ini sejak dahulu tidak pernah berkeluarga. Kalau kau lakukan hal itu, tentu sekarang engkau telah menjadi seorang nenek yang dikelilingi cucu-cucunya yang tercinta. Mendengar kata-kata itu, Lam Xin menundukkan mukanya dan Tian Xin hanya memandang, mengira bahwa nenek itu tentu menjadi sedih mendengar ucapannya. Tiba-tiba nenek itu mengangkat mukanya dan Tian Xin terkejut sekali. Sepasang mata itu demikian tajamnya, mencorong seperti hendak menembus jantungnya dan mulut yang keriputan itu bertanya. Cheng Tian Xin, pernahkah engkau jatuh cinta? Tian Xin terkejut, bukan hanya karena sinar mata yang tajam itu, akan tetapi juga mendengar nenek itu secara tiba-tiba saja menyebut namanya selengkapnya, tidak lagi sebutan yang nadanya mengejek memanggil nama julukannya. Juga dia terkejut dan bingung menerima pertanyaan yang sama sekali tak pernah disangkanya itu. Cinta? Jatuh cinta? Aku sendiri tidak tahu. Memang banyak wanita cantik yang menarik perhatianku, akan tetapi jatuh cinta. Aku tidak mengerti. Bukankah engkau mencinta Lian Hong? Tian Xin menunduk dan menarik napas panjang. Sukar menyangkal di depan nenek yang matanya tajam ini. Entahlah, memang pernah aku jatuh cinta kepada gadis-gadis lain sebelumnya. Akan tetapi setelah Hong Moi menjadi tunangan Tiongko, seperti juga dengan gadis-gadis sebelumnya yang gagal menjadi milikku, aku meragu lagi apakah aku benar-benar mencinta mereka itu.
Aku tidak tahu apa-apa tentang cinta, mungkin hanya mengira saja pernah jatuh cinta kepada setiap gadis yang menarik hatiku. Tianxin berhenti sebentar, lalu menyambung sambil menatap wajah keriputan itu. Engkau sendiri bagaimana, Lam Xin? Engkau belum pernah menikah? Apakah itu berarti bahwa engkau juga belum pernah jatuh cinta sampai setua ini? Nenek itu menggeleng kepalanya. Tidak pernah ada yang pantas menerima cintaku. Setelah menjawab demikian, ia pun menyambung cepat. Mari kita ke Lian Butia. Tianxin tidak menjawab dan mengikuti nenek itu, hatinya meragu. Setelah nenek itu mengajaknya ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, maka tentu maksudnya untuk mengajaknya bertanding. Dan kini dia ragu-ragu. Bukan dia takut menghadapi datuk ini. Akan tetapi untuk apa dia bertanding melawan nenek ini? Seorang nenek tua yang pandai bersajak, pandai bermain musik, yang begitu lemah lembut nampaknya. Dia tahu bahwa kalau dalam pertandingan ini dia berhasil merobohkan dan membunuh nenek ini, dia akan merasa menyesal selama hidupnya. Mungkinkah dia dapat berbangga mengalahkan seorang nenek tua renta seperti ini? Dan kalau dia kalah pun akan membuat namanya menjadi bahan tertawaan orang-orang di seluruh dunia. Akan tetapi, dia tidak dapat mundur lagi. Seperti pada ruangan-ruangan lainnya, juga di ruangan ini Tianxin melihat keadaan yang amat mewah dan indah. Ruangan Lian Butia ini selain amat luas dan bersih, juga mempunyai banyak jendela di atas sehingga udaranya segar. Sungguh amat baik dipakai berlatih silat atau berlatih samadi. Di sudut terdapat rak senjata yang penuh dengan segala macam senjata yang serba indah dan juga amat baik buatannya, dari bahan baja yang baik pula. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengadu ilmu silat. Bukankah itu yang kau kehendaki ketika engkau datang ke kota Hengyang dan mencari gara-gara dengan orang-orang butek Kaipang? Tianxin mengangguk. Agak bingung juga. Tadinya memang demikianlah, demi membalaskan kematian keluarga Cio, akan tetapi sekarang. Sekarang bagaimana? Engkau takut? Hehehe. Merah muka Tianxin. Siapa takut kepadamu? Tapi, sekarang tidak ada alasannya lagi mengapa aku harus membunuhmu. Engkau membunuhku? Jangan mimpi, orang muda. Dan tentang alasan apakah kematian banyak anak buah butek Kaipang itu tidak cukup untuk membuat aku membunuhmu? Lega rasa hati Tianxin. Memang hal itu merupakan alasan yang cukup kuat baginya untuk menghadapi Lam Xin sebagai musuh. Bagus. Engkau tentu saja boleh membalaskan kematian para anak buahmu itu. Mari, Lam Xin, kita bereskan perhitungan antara kita. Dan pemuda itu lalu meloncat ke tengah ruangan Lian Butia dan berdiri tegak dengan sikap tenang. Lam Xin juga meloncat ke depannya dengan gerakan ringan seperti seekor burung pipit terbang saja. Tianxin waspada, dia maklum bahwa biarpun dia belum dapat mengetahui sampai di mana kepandaian nenek ini, akan tetapi satu hal sudah jelas bahwa nenek ini memiliki ilmu ginkang yang hebat, yang tidak berada di sebelah bawah kepandaiannya sendiri. Menurut penuturan Lian Hong, engkau mewarisi ilmu-ilmu dari pendekar lembah naga, juga ilmu-ilmu dari keluarga Qin Ling Pai, bahkan telah menguasai Ti Kai Beng, padahal Chia Han Tiong sendiri tidak pandai ilmu mujizat itu. Agaknya, dalam hal ilmu silat, engkau malah lebih lihai daripada putra pendekar lembah naga. Nah, keluarkanlah semua ilmumu itu, orang muda. Lam Xin menantang. Tianxin melihat bahwa di balik jubah nenek itu ada tersembunyi sepasang pedang tipis dengan gagang emas, berukir kepala ular, maka dia dapat menduga bahwa nenek ini tentu ahli bermain pedang pasangan. Akan tetapi pada saat itu, Lam Xin tidak mencabut keluar sepasang pedangnya, maka dia pun bertanya. Lam Xin, kita bertanding dengan tangan kosong ataukah engkau hendak mempergunakan sepasang pedangmu itu? Nenek itu tersenyum menyeringai, mengejek. Apa sih bedanya dengan pedang atau tidak? Kedua tanganku ini dapat membunuh lebih cepat daripada pedang kalau memang diperlukan. Kita berhadapan sebagai lawan, perlu apa tanya pakai senjata atau tidak? Kalau engkau sendiri memiliki 1000 macam senjata, keluarkanlah itu semua, aku tak mundur selangkah pun. Nenek sombong, tak perlu banyak cakap lagi, sambutlah ini. Tianxin lalu menampar dengan gerakan sembarangan, akan tetapi dia mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang sehingga tangannya didahului sambaran angin pukulan yang dahsyat. Akan tetapi, dengan gerakan yang lincah sekali sehingga tidak patut dengan orangnya yang sudah demikian tua,
Lam Xin mengelak dan dengan sama cepatnya dari samping ia pun sudah membalas serangan Tian Xin dengan pukulan tangan kiri ke arah dada. Pukulan itu ringan bukan main, seperti kapas saja. Akan tetapi Tian Xin cepat mengelak karena dia mengenal pukulan ampuh. Pukulan yang amat ringan ini adalah pukulan ilmu silat Bian Kun, silat tangan kapas, yang nampaknya saja lembut dan tidak mengandung tenaga kasar sedikitpun. Akan tetapi jangan kira pukulan itu tidak berbahaya karena di balik keringanan dan kelembutan itu mengandung tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga orang yang terkena pukulan, biarpun kulitnya tidak lecet, akan tetapi di sebelah dalam tubuhnya bisa rusak dan terluka parah. Mulailah mereka saling pukul. Karena Lam Xin mengandalkan ginkangnya, maka terpaksa Tian Xin mengimbanginya. Gerakan mereka cepat sekali dan setiap pukulan, setelah dielakkan, disambut dengan pukulan juga sehingga dalam waktu singkat, gerakan mereka yang cepat itu telah melewati 30 jurus di mana mereka saling pukul namun selalu mengenai tempat kosong karena keduanya menghindarkan diri dengan elakan-elakan yang tepat dan cepat. Setelah lewat 30 jurus mengandalkan kecepatan gerakan, tahulah Tian Xin bahwa kalau dia terus mengandalkan ginkang, dia akan menderita rugi karena harus diakuinya bahwa dalam ilmu ini, dia masih kalah setingkat oleh lawan. Maka dia pun lalu mengerahkan sinkangnya, menghentikan gerakan bersih cepat itu dan kini dia memasang kuda-kuda dengan teguhnya, lalu mengubah ilmu silatnya. Tadi, ketika dia berusaha mengimbangi kecepatan lawan, dia telah mainkan ilmu silat Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, yang diterimanya dari pendekar sakti Yap Kun Leong. Dengan ilmu ini dia dapat bergerak cepat, atau setidaknya dapat membendung banjir serangan dari lawan yang memiliki kecepatan luar biasa itu. Kini, dia menghentikan gerakan cepatnya dan mengubah ilmu silatnya dengan ilmu silat Tai Kek Sin Kun yang kokoh kuat dan indah itu. Melihat lawan mengubah ilmu silatnya, kalau tadi amat cepat dan seolah-olah lawannya itu berubah menjadi 8 orang sehingga diam-diam Lam Xin kagum sekali maka kini berubah lambat dan kokoh kuat. Lam Xin menyerang dengan sama cepatnya, hanya bedanya, kini diarahkannya sebuah pukulan ke arah kepala lawan dengan tenaga yang dahsyat, bukan dengan tenaga halus seperti tadi. Hei! Ia membentak dan terdengar desir angin ketika pukulannya meluncur ke depan. Hem! Tian Xin cepat menangkis gerakan tangkas dan kuat sekali karena memang dia sengaja mengerahkan tenaga untuk menangkis dan mengadu kekuatan sinkang. Tentu saja untuk ini dia mengandalkan tenaga Tian Te Xinjiang yang hebat itu. Duh! Benturan dua lengan yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu hebat bukan main dan akibatnya, Tian Xin terdorong mundur 2 langkah akan tetapi Lam Xin sendiri terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Nenek itu terkejut bukan main. Selama ini, belum pernah ia menemukan lawan yang dapat menandinginya dalam hal ginkang dan sinkang. Sekarang, biarpun dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, pemuda itu masih kalah sedikit olehnya, akan tetapi sebaliknya dalam hal sinkang agaknya ia kalah kuat. Hal ini membuatnya penasaran bukan main dan sambil menjerit, ia sudah menerjang lagi dan sekali ini dia mengerahkan seluruh tenaganya, menghantamkan lagi tangan kiri ke arah ubun-ubun kepala Tian Xin. Pemuda ini maklum bahwa lawannya penasaran, maka sambil tersenyum dia pun menangkis lagi, dan karena dia tahu bahwa lawannya mengerahkan seluruh tenaga, maka dia pun mempergunakan tenaga Tian Te Xinjiang yang ditambahnya dengan kaikang yang diperolehnya dalam latihan ilmu peninggalan ayahnya. Des! Tubuh Tian Xin terhuyung sampai 3 meter ke belakang, akan tetapi sebaliknya, tubuh nenek itu terbanting roboh. Nenek itu terkejut, dan cepat ia menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangkit lagi, memandang dengan mata terbelalak. Bukan main marahnya dan ia sudah meloncat ke depan lagi. Tian Xin menyambutnya dengan tamparan dan menggunakan satu jurus dari San In Kun Hoat sambil mengeluarkan pukulan Pek In Chiang sehingga dari tangannya mengepul uap putih. Melihat ini, nenek itu kagum sekali, akan tetapi cepat mengelak karena kini ia tahu bahwa mengadu tenaga akan merugikan dirinya. Maka ia sudah mengubah lagi gerakannya, kini mengandalkan ginkangnya untuk memperoleh kemenangan. Setelah ia mengelak tiba-tiba saja mulutnya berseru nyaring dan tiba-tiba ada sinar hitam menyambar dari samping ke arah pelipis kepala Tian Xin. Sinar hitam itu menyambar seperti ular hidup, Tian Xin cepat menundukkan kepalanya menghindarkan diri dan ternyata sinar hitam seperti ular itu adalah kuncir rambut. Nenek itu mempunyai rambut panjang, sepanjang pinggangnya setelah kuncir itu terlepas dari sanggulnya, dan anehnya, kalau rambut yang menutupi kepala itu tadi nampak putih penuh uban,
setelah kini rambut yang panjang itu terlepas dari sanggul dan tergantung sebagai kuncir tebal, rambut itu masih nampak hitam dan subur sekali. Juga ketika menyambar lewat, Tianxin mencium keharuman kembang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kembali rambut itu menyambar-nyambar dengan ganasnya, disusul dengan pukulan-pukulan kedua tangan dan bahkan kini nenek itu mulai menggunakan kaki untuk menendang sehingga serangannya benar-benar amat dahsyat. Kedua kaki, kedua tangan dibantu oleh kuncir yang berbahaya itu, menyerang bertubi-tubi dan diam-diam Tianxin kagum bukan main. Pantaslah kalau nenek ini menjadi datuk karena memang ilmu silatnya hebat. Kecepatannya menggiriskan dan rambutnya itu pun merupakan senjata yang lebih berbahaya dibandingkan kaki atau tangan wanita tua itu. Terpaksa dia pun harus cepat mengelak dan menangkis pukulan dan tendangan, akan tetapi tidak berani menangkis rambut karena dia maklum bahwa rambut yang lemas itu kalau ditangkis, dapat melibat dan membelit seperti ular sehingga dia akan terancam bahaya. Tianxin mulai terdesak oleh serangan-serangan yang amat dahsyat itu. Tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan kipasnya dan juga melolos sebuah sabuk kuning dari pinggangnya. Menghadapi rambut itu, dia teringat akan ilmu permainan sabuk yang dia pelajari dari neneknya, yaitu Chia Giokeng. Dia tahu bahwa satu-satunya senjata yang dapat melawan senjata rambut itu hanyalah sabuknya ini. Sabuk ini mempunyai sifat yang sama dengan rambut, lemas dan kalau perlu dapat juga dibuat kaku dengan penyaluran sinkang. Adapun kipasnya dapat dipergunakan untuk menotok, atau kadang-kadang tangan yang memegang kipas tetap saja dapat mengirim pukulan. Kembali lewat 50 jurus benar saja, setelah Tianxin mempergunakan sabuknya yang dimainkan secara hebat dan indah sehingga sabuk itu seperti seekor naga kuning yang melayang-layang, ujung sabuk dapat menotok jalan darah, dan dapat pula dipergunakan untuk mematikan gerakan rambut lawan, maka nenek itu kembali terdesak. Lihat jarumku, tiba-tiba nenek itu membentak dan ada sinar merah menyambar seperti kilat. Tianxin terkejut sekali, mengebut dengan kipasnya dan melempar tubuhnya ke belakang dan dia bergulingan. Kipasnya telah berlubang oleh jarum-jarum merah yang beracun. Keringat dingin membasahi lehernya karena pemuda ini maklum bahwa baru saja ia terlepas dari bahaya maut yang nyaris merenggut nyawanya. Nenek itu tertawa dan melanjutkan serangannya, kini dengan sepasang pedang di kedua tangannya. Ia sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, dan segera bergerak ke depan, menyerang Tianxin bertubi-tubi. Nampak dua gulungan sinar hitam menyambar-nyambar dan membuat gulungan yang lebar. Kiranya dua batang pedang itu adalah pedang yang berwarna hitam. Dan begitu kedua pedang itu bergerak maka Tianxin harus cepat-cepat berloncatan ke belakang. Gerakan sepasang pedang itu amat hebatnya, juga amat aneh. Tahulah dia bahwa nenek itu benar-benar amat lihai dengan siang kiamnya. Dia tidak tahu bahwa ilmu pedang nenek itu disebut Hokmo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis, yang mempunyai dasar yang sama dengan Hokmopang yang diajarkan oleh nenek ini kepada para pimpinan butek Kaipang. Memang hebat permainan pedang nenek itu dan dia pun Tianxin sudah berusaha untuk memutar kipas dan sabuknya, namun dia tetap terdesak, bahkan lewat belasan jurus kemudian, ujung sabuk kuningnya terbabat putus oleh sinar hitam. Nenek itu terkekeh senang dan serangannya menjadi semakin hebat. Tianxin terpaksa menyimpan sabuknya dan mencabut keluar Gin Hua Kiam. Nampak sinar perak berkelebat. Terang. Cering. Nampak bunga api berpijar ketika dua kali pedang di tangan Tianxin menangkis sepasang pedang hitam. Nenek itu merasa tangannya tergetar hebat. Memang ia tahu akan kekuatan dahsyat pemuda itu, maka ia pun cepat menyerang lagi, tidak mau mengadu senjata lagi. Tianxin juga memutar pedangnya, menangkis, mengelak dan balas menyerang dengan pedangnya yang dibantu oleh kipasnya. Akan tetapi, nenek itu memang luar biasa sekali. Sepasang pedang hitam itu masih dibantu oleh gerakan kepalanya yang membuat kuncirnya seperti menjadi pedang ketiga. Sama hitamnya, tidak kalah cepatnya dan juga berbahayanya. Tianxin tidak berani main-main lagi. Kini dia tahu benar bahwa di antara 4 orang datuk itu, nenek inilah yang paling berbahaya dan lihai. Maka, setelah sejak tadi mereka bertanding lebih dari 100 jurus tanpa ada yang menang atau kalah dan mereka itu saling desak, Tianxin lalu mengeluarkan suara melengking panjang dan setelah menyimpan kipasnya, tiba-tiba tangan kirinya membuat gerakan menyerong, miring dan dari tangan ini menyambar angin pukulan dahsyat, dan dia membarengi dengan tusukan pedangnya.
Dahsyat bukan main serangan tangan kiri itu karena dia sudah mengeluarkan ilmunya yang dahsyat, yaitu Hok Leong Xinjiang, ilmu yang disempurnakannya di dalam gua, di bawah bimbingan bayangan Bubeng Huchou sendiri berdasarkan ilmu dari kitab peninggalan mendiang ayah kandungnya. Nenek itu mengeluarkan teriakan kaget dan sebatang pedangnya yang kiri terlepas dari pegangan tangan. Ia masih dapat menangkis, lalu menahan desakan Tianxin dengan sambitan jarum merahnya. Tianxin mengelak dan memutar pedangnya, lalu menyerang lagi, kini malah menggunakan ilmu Hok Leong Xinjiang. Menghadapi serangan-serangan ini, nenek itu bingung. Pedangnya tidak ada artinya lagi karena sebelum pedangnya dapat menyentuh lawan, sudah ada sambaran hawa pukulan dahsyat yang membuat ia selalu terdorong mundur. Maka nenek itu pun menjadi nekat. Ia mengerahkan seluruh kaikangnya dan melawan keras sama keras. Beberapa kali jurus-jurus yang dikeluarkan Tianxin disambut oleh wanita tua itu dan akibatnya nenek Lamsin terlempar dan terbanting. Akan tetapi, ia memang nekat dan kuat sekali. Agaknya tubuh yang tua renta itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan kekebalan sehingga beberapa kali terbanting, ia masih terus melawan dengan nekat dan lebih ganas lagi. Tianxin sendiri sampai merasa penasaran, tidak enak dan kasihan. Mengapa nenek ini masih belum juga mengaku kalah? Ketika nenek itu menubruk, Tianxin menyambut dan menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang, lalu ia mengerahkan Tikai Beng. Nenek itu menjerit, akan tetapi lalu tiba-tiba saja seluruh tubuhnya mengendur sehingga sinkang tidak lagi membanjir keluar. Agaknya nenek ini yang amat lihai memiliki kecerdikan sehingga ia tahu bagaimana menghadapi Tikai Beng dan kepalanya bergerak, rambutnya yang panjang menyambar 2 kali, seperti ular hidup, ujung kuncir itu menotok ke arah kedua mata Tianxin. Diserang seperti ini, tentu saja Tianxin harus melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang. Kedua matanya tentu saja tidak dapat dilindungi dengan kekebalan. Karena kehabisan akal bagaimana untuk dapat mengalahkan nenek ini tanpa membunuhnya, tiba-tiba Tianxin berjungkir balik dan dia telah menggunakan Hok Te Sin Kun, tahu-tahu tubuhnya yang berjungkir balik itu mencelat ke depan dan terdengar nenek itu berteriak kaget lalu roboh terguling. Kedua kakinya terasa lumpuh karena telah kena ditotok oleh jari tangan Tianxin yang tubuhnya berjungkir balik itu. Sebelum pedang itu menyambar, yaitu pedang hitam kanan yang masih dipegang oleh Lamsin, Tianxin sudah meloncat ke belakang. Sambil memandang kepada nenek yang tidak mampu berdiri lagi itu, dia berkata, "Lamsin, apakah engkau belum juga mengaku kalah?" Sejenak mereka mengadu pandang mata. Dan Tianxin terkejut, juga kasihan melihat nenek itu tiba-tiba menangis. Tianxin tidak dapat berkata apa-apa, terheran-heran melihat hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya ini. Lamsin, datuk kaum sesat dari selatan ini, menangis seperti anak kecil. Menangis terisak-isak. Kau kenapakah, Nek? Tianxin bertanya sambil mendekati. Aku sudah kalah, lebih baik mati. Berkata demikian, Lamsin menggerakkan pedang hitamnya ke arah leher sendiri. Jangan. Secepat kilat Tianxin menubruk dan menangkap pergelangan tangan nenek itu. Lamsin meronta, akan tetapi Tianxin merangkul dan memeluknya, memegangi pula pergelangan tangan kirinya. Karena kedua kaki Lamsin tak dapat digerakkan, masih dalam pengaruh totokan, maka tenaga rontaannya tentu saja sangat berkurang, bahkan menjadi lemah dan ia tidak meronta lagi, melainkan menangis. Sementara itu, ketika mencegah nenek itu membunuh diri dan memeluknya, secara tidak sengaja tangan dan tubuh Tianxin berimpitan dengan tubuh nenek itu dan dia merasakan sesuatu yang amat aneh. Tubuh nenek itu padat, mengkal dan penuh, sama sekali bukan seperti tubuh seorang nenek tua renta, melainkan lebih pantas menjadi tubuh seorang dara. Kenapa kau hendak bunuh diri hanya karena kalah olehku, Lamsin? Tianxin bertanya, masih merangkul dan memegangi tangan Lamsin walaupun pedang hitam itu sudah terlepas dari pegangan nenek itu. Engkau tahu mengapa sampai saat ini aku belum menikah? Akhirnya Lamsin berkata dan ketika Tianxin menggeleng kepala menyatakan tidak tahu, nenek itu melanjutkan. Aku telah bersumpah bahwa aku hanya akan menyerahkan diriku kepada seorang pria yang dapat mengalahkan aku, dan sampai detik ini, sebelum ini tidak ada seorang pun pria yang mampu menandingiku, karena itu aku belum pernah, sampai sekarang aku masih perawan, dan setelah akhirnya ada yang mengalahkan aku, engkau tentu tidak akan sudi menerimaku, maka daripada aku terhina, lebih baik aku mati. Tianxin tersenyum dan mendekap kepala wanita yang menangis itu ke dadanya.
Bukan hanya tubuh itu yang hangat dan padat seperti tubuh orang muda, juga setelah dia merangkul dan berada dekat dengan nenek ini, dia melihat suatu hal yang tidak mungkin. Sepasang mata itu, demikian jeli dan beningnya, sama sekali bukan mata nenek-nenek biarpun di pinggir mata itu keriputan. Dan sekarang, setelah dekat sekali, baru Tianxin melihat betapa ketika nenek ini bicara tadi, keriput di pipinya, di tepi hidung dan mulut, di tepi matanya, sama sekali tidak berubah, sama sekali tidak bergerak. Mana ada keriput begitu kaku dan tidak bergerak ketika mulut bicara? Juga suara nenek ini, demikian halus dan bening, juga tidak seperti nenek tua, melainkan suara yang penuh dan suara orang muda. Dan gigi itu, gigi yang berderet dan putih bersih, biarpun nenek itu berusaha untuk tidak membuka mulut terlalu lebar agar giginya jangan nampak. Engkau keliru, nenek tua renta yang baik. Tianxin berkata. Biarpun engkau seorang nenek, namun engkau masih perawan, tubuhmu belum terjamah pria lain. Kalau memang demikian sumpahmu, aku pun bersedia menerimamu, aku bersedia membantumu memenuhi sumpahmu. Kau mau? Lam Xin berkata dengan mata terbelalak dan Tianxin melihat betapa indahnya mata itu. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu dia memondong tubuh nenek itu dengan mudah dan ringannya. Benarkah kau mau? Nenek itu seolah-olah tidak percaya. Tianxin mengangguk dan menundukkan mukanya, mencium ke arah leher di balik baju leher yang agak tersingkap itu. Leher yang kulitnya putih kuning dan halus, sedikit pun tidak ada keriputnya seperti yang sudah diduganya, dan dia mencium bau harum minyak wangi. Di antara semua kamar di dalam istana ini, hanya kamar tidur saja yang tadi belum kulihat, maka coba tunjukkan di mana kamar tidurmu, dan aku akan buktikan bahwa aku akan membantumu memenuhi sumpahmu, Lam Xin. Ketika dicium lehernya tadi, seketika tubuh Lam Xin menjadi lemas dan kedua lengannya sudah merangkul leher pemuda yang memondongnya dan hanya terdengar bisikan dari muka yang disembunyikan di dada Tianxin. Ke kiri, melalui pintu kiri itu. Tianxin melangkah sambil memondong tubuh Lam Xin, memasuki pintu kiri dan selanjutnya, tanpa mengangkat muka dari tempat persembunyiannya, Lam Xin menunjukkan di mana adanya kamarnya. Karena tadi sudah diperintah oleh Lam Xin, 5 orang pelayannya sama sekali tidak nampak karena mereka itu berdiam di dalam kamar masing-masing tanpa berani keluar. Ketika Tianxin sudah mendorong daun pintu kamar itu terbuka, dia tercengang dan kagum. Sebuah kamar tidur yang luar biasa mewahnya. Begitu dibuka, bau semerbak harum menyambut hidungnya. Kamar itu lengkap dengan perabot yang serba indah dan mahal, dan nampak begitu bersihnya, tidak pantas menjadi kamar nenek-nenek peyot, pantasnya menjadi kamar seorang putri istana. Tianxin melangkah masuk dan mempergunakan jari tangan yang memondong untuk menutupkan daun pintu lagi, kemudian dengan perlahan dia merebahkan tubuh nenek itu ke atas pembaringan yang berkasur tebal lunak dan bertilam sutera warna merah muda. Sebuah lampu yang berada di atas meja, agaknya tadi dinyalakan oleh pelayan, tertutup kap berwarna hijau sehingga membuat suasana di kamar itu nampak romantis dan indah sejuk. Kau tidak mau membebaskan aku dari totokan? Tanya nenek itu. Ah, tentu saja. Aku sampai lupa, maafkan. Dengan halus Tianxin meraba pinggang nenek itu dan bukannya menotok dengan kasar, melainkan mengurut dan menekan lembut dan totokan itu pun punah. Tianxin duduk di tepi pembaringan dan tangannya meraba kaki nenek itu. Otomatis Lam Xin menarik kakinya yang diraba. Apa yang hendak kau lakukan? Tanyanya, suaranya lirih dan gemetar. Tianxin tersenyum. Sikap nenek ini sungguh tidak lebih seperti seorang dara remaja yang pemalu. Hanya ingin melepaskan sepatumu, Lam Xin. Aku sendiri harus melepaskan sepatu, bukan? Pembaringan akan kotor. Nanti. Kembali Lam Xin menarik kakinya. Kau padamkan dulu lampu itu, aku tidak bisa, aku malu, padamkan lekas, Tianxin. Tianxin meraih lampu di atas meja dan memadamkannya. Lenyaplah semua keindahan dalam kamar yang menjadi gelap gulita. Tianxin meraba-raba, melepaskan sepatu Lam Xin dan sepatunya sendiri, lalu memeluk nenek itu. Dan malam itu Tianxin mengalami sesuatu yang amat luar biasa. Dia tidak ragu-ragu lagi bahwa wanita yang berwajah nenek ini sebenarnya adalah seorang dara yang muda dan memiliki tubuh yang indah, montok dan yang benar-benar selamanya belum pernah berdekatan dengan seorang pria. Dan wanita ini menyerahkan diri dengan sepenuh hati, dan rela bahkan menangis,
saking bahagianya ketika berada dalam pelukannya. Mereka itu seperti pengantin baru saja. Hanya yang agak mengecewakan hati Tianxin adalah bahwa mereka berada di tempat yang gelap gulita. Lam Xin selalu menolak kalau dia hendak menyalakan lampu. Tianxin, kasihanilah aku, jangan nyalakan lampu, kau tunggu saja sampai besok pagi. Ah, bertahun-tahun aku menyembunyikan diri dan kini, setelah aku menemukan engkau, engkaulah orang pertama yang akan tahu segala-galanya, maafkan aku. Tentu saja Tianxin mau memaafkannya dan ketika dia menciumnya, Lam Xin balas mencium dengan kemesraan dan kehangatan yang membuat Tianxin tercengang. Biarpun wanita ini mengubah mukanya sebagai nenek-nenek, entah dengan topeng apa maka demikian persisnya sehingga dia sendiri pun sebelum berdekatan muka tidak akan pernah menyangkanya, namun dia dapat menduga bahwa wanita ini tentulah seorang gadis cantik. Tentu saja hal itu baru dapat dibuktikan besok dan malam ini, di dalam gelap, biarpun tidak dapat melihatnya, namun dia dapat merabanya dan memperoleh kenyataan bahwa memang Lam Xin seorang wanita yang masih muda, masih gadis. Bermain cinta dengan wanita yang menyerahkan diri dengan penuh kerelaan, dan wanita yang sama sekali belum pernah diketahui bagaimana wajahnya, merupakan pengalaman baru bagi Tianxin dan mendatangkan ketegangan luar biasa. Betapapun juga, harus diakuinya bahwa mereka bermain cinta dengan penuh kesadaran, penuh kerelaan dan kemesraan. Setelah malam lewat, pada keesokan harinya, setelah sinar matahari mulai menerobos masuk dan kamar itu diterangi oleh cahaya keemasan matahari pagi, Lam Xin menyembunyikan dirinya dalam selimut. Bahkan mukanya pun disembunyikannya, seluruh tubuhnya tertutup selimut. Tianxin bangkit duduk dan tertawa. Kekasihku yang manis, bukalah selimut itu dan mari kau memperkenalkan dirimu. Dari dalam selimut terdengar suara yang gemetar. Aku malu. Ih, bukankah kita sudah menjadi kekasih, bahkan telah menjadi suami istri, walaupun tidak sah. Bukalah, aku ingin melihat bagaimana cantiknya wajah Dewi pujaanku. Tianxin, jangan merayu engkau. Sungguh, aku telah jatuh cinta padamu, Duiku. Kepada Lam Xin nenek tua renta. Bukan, kepada seorang gadis yang cantik jelita dan bertubuh mulus dan indah. Tianxin memeluk dan dengan perlahan membuka selimut itu dan dia tersona. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.